Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ismail Abdul Haris Beda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumba Timur dari SD Negeri Lindi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama rekan guru saya, Ibu Junita Bongo Amahu, guru SD Lindi kelas 1. Nah, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat-sehat. Oke, siap. Jadi Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelasnya Ibu. Nah, sehingga ini menjadi persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga Ibu bisa percaya diri, bisa siap, dan sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak murid. Oke, siap Ibu? Siap. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, Pak Guru, sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Junita Bongo Amahu SPD, guru kelas 1 di SDN Lindi. Pada pembelajaran yang akan Pak Guru amati nantinya, kita akan sama-sama belajar dari tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 5. Dengan fokus pengembangan kita adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang diharapkan pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menulis ungkapan pujian lisan dan tulis dengan rapi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil maksimal 100 dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Setelah mereka melakukan penjumlahan benda konkret, mereka dapat menyelesaikan LJK yang diberikan. Itu tujuan yang keempat. Oke, baik Ibu ya. Jadi yang saya tangkap adalah Ibu melakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran di tema 7, subtema 3 dengan fokus pengembangan di mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika tadi. Oke, baik Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Saya ingin mengembangkan, memperdalam keterampilan siswa dalam berbicara, menulis, menyimak, mendengarkan, menghitung, dan kompetensi pedagogik siswa yang lain. Misalnya, keaktifan siswa, metode pembelajaran, diskusi, dan pengelolaan kelas. Oke, baik Ibu. Jadi penting yang saya tangkap tadi berbicara, menulis, menyimak, mendengarkan, dan menghitung ya. Oke, baik Ibu. Dari area pengembangan yang tadi Ibu hendak capai itu, terus strategi yang nanti Ibu persiapkan itu seperti apa? Saya melakukan pembelajaran berbeda atau pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan unsur KSE. Selama ini di kelas saya, Pak Guru, saya membagi siswa dalam 3 kelompok. Ada kelompok suku kata, kelompok kata, dan membaca lancar. Itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, sehingga saya dengan mudah untuk mendampingi mereka, lebih intens dalam pendampingan. Oke, baik Ibu ya. Jadi strategi yang sudah yang nanti Ibu persiapkan itu adalah memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dengan ada unsur KSE di dalamnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, kira-kira setelah melakukan percakapan pra-observasi ini, apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya ada 3. Konten, proses, dan produk. Produk itu hasil yang kita capai. Hasil yang anak-anak tadi sudah kerjakan, kita pajang.
Ajak. Itu sudah produk. Produk sudah. Berarti harus ada produk ya, dan pembelajaran ibu harus ada produk. Harus. Oke, mantap ibu. Oke. Jadi mungkin itu saja percakapan kita hari ini ibu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu jawab, saya berharap juga sama dengan ibu nanti supaya ada produk yang dihasilkan oleh siswa. Oke, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Selamat siang, sampai jumpa lagi ibu. Salam dan Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, semua sehat? Siap belajar hari ini? Oke, baik. Kalau semua sudah siap belajar, kita coba duduk yang rapi, sandarkan bahu di kursi. Sandar semua. Sandar. Tarik nafas dalam-dalam. Tutup mata. Bayangkan kita ada di laut sekarang. Kita mau mandi, berenang, senang-senang di laut. Tarik nafas. Tutup mata. Kita ada di pantai, ada mandi. Sudah? Sehat semua? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Fokus pembelajaran kita hari ini ada 2. Pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sekarang ibu mau cek kehadiran dulu. Semua hadir? Baiklah, kalau semua hadir, kita lanjut. Masih ingat tidak pembelajaran kita yang kemarin? Kira-kira kita belajar tentang apa kemarin? Kita belajar tentang ungkapan pujian. Siapa yang pernah puji dia punya mama di rumah? Wah, pintar semua. Kira-kira kamu bilang apa kalau mama masak enak hari itu? Kamu bilang apa? Eva, coba Eva. Enak sekali. Apa lagi? Indri? Kalau puji sama mama, masak enak. Enak sekali mama masak hari ini ya. Mama hebat, pintar masak. Itu adalah contoh ungkapan pujian. Nah, hari ini kita juga belajar yang sama. Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang menulis ungkapan pujian, menyampaikan ungkapan pujian, melakukan penjumlahan, melakukan penjumlahan bersusun. Ya, penjumlahan 2 angka dengan cara bersusun. Kemudian yang keempat, kita akan belajar atau mengerjakan LBK yang ibu siapkan, yaitu menghitung matematika, menjumlahkan 2 angka. Nah, jadi itu yang ibu harapkan dari kalian. Sebentar ada M4. Kita belajar tentang apa sebentar Eva? Matematika dengan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan
ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu enak rasanya. Sekarang ibu tanya dulu, cerita tadi tentang apa? Memasak apa? Sayur apa yang dia masak? Sayur sup. Kemudian bagaimana masakan Ibu Siti? Enak. Sekarang coba kalian sebutkan ungkapan pujian. Kalau ibu kita memasak sayur yang enak di rumah. Coba sebut. Inilah bilang apa kalau mama masak yang enak di rumah? Enak sekali. Selain enak, apa lagi? Eva? Sedap sekali. Apa lagi? Gurih. Aduh, pintar masakan. Gurih, enak, lezat. Mama hebat masak. Mamaku
Tulis kasih rapi ya. Tulis yang rapi. Satu kalimat pujian untuk mama, untuk bapak, untuk kakak, ataupun untuk teman kalian. Misalnya, Eva tulisannya bagus sekali. Kan kita puji Eva? Lai pintar main bola. Ayahku, pahlawanku, pintar ini Inggris. Ibuku pandai menjahit, pintar Diego. Ikutin kita peniru. Ibu. Dia semua. Bagaimana? Sudah selesai kerja itu LJK tadi? Nah, kalau sudah, ibu minta satu orang maju di depan, baca dia punya hasil kerja. Siapa yang berani? Ayo angkat tangan. Siapa yang berani? Eva. Oh, pintar. Maju Eva. Baca hasil tadi ya. Eva bilang apa tadi? Coba baca. Masakan mama saya enak. Papa saya kecap saus. Kakak saya Masakan masakan enak. enak. Tepuk tangan untuk Eva. Ada lagi? Ada lagi yang mau maju? Lai? Lai, berani Lai? Iya. Coba, satu orang Lai maju, ayo, Lai. Lai bilang apa tadi? Masak. Pintar. Tepuk tangan. Siapa lagi? Inggris. Ya, tepuk tangan untuk Inggris. Sekarang kumpulkan itu LJK.
23 keranjang pertama, 26 keranjang kedua. Caranya bagaimana supaya kita bisa hitung? Bisa hitung jumlah semua. Caranya dengan melakukan penjumlahan. Melakukan penjumlahan. Yaitu dengan cara penjumlahan bersusun. 23 buah pepaya tambah 26 buah pepaya. Sekarang caranya bagaimana? Kita sudah tahu di pembelajaran kemarin mana puluhan dan mana satuan. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Mana yang kita jumlahkan duluan? Untuk dua dulu. Kita jumlahkan duluan ya. Satuan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Sekarang 3 ditambah 6 berapa? 3 ditambah 6. Coba bisa hitung ini batu. Kita hitung 3 batu ditambah 6 batu. Jadi hari ini kita belajar ada 2 tentang penerapan pujian dan penjumlahan. Bagaimana? Senang? Senang. Kamu senang belajar hari ini? Senang. Nah, kalau semua senang, ibu juga ikut senang. Nah, kalau mau pulang, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa di depan. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Baik Ibu. Jadi hari ini saya minta kesediaan Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi, yang mana kemarin sudah saya lakukan observasi kelas. Nah, jadi hari ini saya minta kesediaan Ibu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Ibu bersedia ya? Baik Ibu. Nah, hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa perasaan Ibu
saat selesai melakukan pembelajaran? Saya merasa senang, merasa lega, saya mendapat hal baru tentang pembelajaran KSE. Ibu mendapatkan hal yang baru ya. Lalu berkaitan dengan percakapan kita kemarin, observasi di situ ibu melakukan atau ingin tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kira-kira apakah sudah tercapai atau belum? Tujuan pembelajaran sudah tercapai, hanya belum maksimal. Oke, bagus. Lalu area pengembangan yang akan ibu rencanakan kemarin apakah juga sudah tercapai? Saya rencana memperdalam kemampuan berbicara, menyimak, menulis, menghitung, dan itu semua sudah masuk, meskipun ada sedikit kekurangan. Oke, baik ibu. Nah, kira-kira nih strategi yang ibu sudah rencanakan di kelas ibu dan sudah prosesnya sudah berjalan, kira-kira strategi itu berhasil tidak? Berhasil. Ini Berhasil. maksimal. Oke, baik ibu. Nah, dari tujuan tadi, area pengembangan, lalu strategi yang sudah ibu sampaikan tadi, kira-kira apa hambatan ibu dalam melakukan proses pembelajaran tersebut? Menjadi hambatan itu, saya belum menguasai kelas dengan baik, belum bisa mengkondisikan siswa. Terbukti saat saya membagikan LCK kepada mereka, anak-anak yang sudah selesai terlebih dahulu buat keributan di kelas, mengganggu teman, dan cari. Oke, baik. Jadi hambatan itu ya. Nah, dari hambatan tersebut, kira-kira apa yang masih kurang? Masih kurang dalam pembelajaran kami. Kurang, saya perlu belajar banyak lagi tentang pembelajaran KSE dan stok. Kemudian saya juga butuh referensi tambahan untuk memperkaya, menambah wawasan saya tentang pembelajaran yang bervariasi dan dalam memberikan penjelasan. Oke, baik ya. Nah, itu tadi sudah ibu sampaikan hambatannya, terus apa yang masih kurang. Lalu yang berikut, kira-kira menurut ibu apa yang sudah berhasil dari pembelajaran itu? Pembelajaran tadi mengalir biasa, anak-anak antusias, senang, bersemangat, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Mas berlomba-lomba untuk menjawab. Nah, dari hal tersebut, kira-kira hal positif yang ibu petik dari pembelajaran tersebut seperti apa? Ternyata setiap pembelajaran, kalau kita menggunakan media pembelajaran, alat peraga, anak-anak lebih bersemangat. Lebih semangat. Baik ya. Jadi itu yang sudah ibu sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strateginya, hambatan, kendala. Nah, kira-kira menurut ibu rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya itu seperti apa? Membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang belum maksimal tadi lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi. Kemudian supaya kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Saya sangat tertarik dengan rencana tindak lanjut ibu. Nah, kira-kira kapan ibu akan memulai kegiatan tersebut? Besok dan seterusnya, perlahan-lahan saya akan belajar tentang pembelajaran KSE dan teknik stok, tentunya dengan bantuan Pak Guru. Baik. Nah, apabila kita melakukan pembelajaran teknik stok dan KSE yang secara berulang-ulang kita lakukan, itu pasti lama kelamaan kita akan bisa mengatasi itu. Oke, baik. Kira-kira dari hal-hal tersebut ini harapan ibu ke depan seperti apa? Harapan saya ke depannya, saya bisa
melaksanakan pembelajaran KSE dan teknik stok di kelas saya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Saya berharap nanti pada saat pembelajaran Ibu bisa mengundang saya di kelasnya Ibu supaya saya bisa melihat perubahan yang terjadi di kelasnya Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Terima kasih Bu. Ya.